Oke, sebelum pergi tolong tinggalin beberapa kertas untuk resep obat anti cemas Presiden Jokowi. Salah saya. Baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk. Dulu dia bilang 1.300 investor karena disebut oleh Bahlil sebanyak itu kan. Saya bilang bohong itu. Saya cuma bilang bohong, saya dilaporin polisi coba. Mereka yang bilang itu benar, sekarang minta maaf ke saya. Tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja. Monumen akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat. Pengamat politik Rocky Gerung hadir sebagai pembicara dalam dialog nasional yang diselenggarakan oleh Institut Informatika dan Bisnis dengan tema Merawat Demokrasi dan Kebangsaan dengan Akal Sehat pada Selasa 15 Oktober 2024 di Aula Rektorat Lantai 3 Gedung Alfian Husin. Ratusan mahasiswa dan beberapa tokoh nampak antusias mengikuti dialog nasional tersebut. Namun seperti biasanya di video kali ini kita akan berfokus pada sesi tanya-jawab. Tokoh muda Lampung, sekaligus calon wakil gubernur pada Pilkada 2024, Jihan Nurlela meminta Rocky Gerung untuk memberikan tips kepada generasi muda Lampung supaya dapat mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan memberi kritik setajam-tajamnya, namun terbebas dari delik hukum, sama halnya seperti yang dilakukan Rocky Gerung selama ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like video ini untuk terus menyebarkan virus akal sehat. Saya nggak bertanya, Bung, tapi saya nggak bertanya, tapi saya ingin menitipkan bagi tips-tips untuk anak-anak muda di Provinsi Lampung, bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan seluas-luasnya, tapi gimana cara mensiasati agar bisa lepas dari jerat hukum gitu. Jadi mereka perlu perlindungan, gimana sih tips-tipsnya? Dia bisa vokal, dia bisa berani, tapi nggak takut diciduk gitu. Terima kasih. Saya juga mohon izin, Bung, karena saya menggantikan acara di tempat yang lain. Terima kasih. Oke, sebelum pergi tolong tinggalin beberapa kertas untuk resep obat anti cemas Presiden Jokowi. Salah saya. Ya karena sekarang kalau saya hitung misalnya ini Presiden Jokowi pasti setiap malam dia minum Xanax, Esilgen, anti cemas. Kemarin dia masih pamerkan berfoto dengan Pak Prabowo, di sampingnya Prabowo ada Gibran. Jadi itu kan pesan estetik yang juga tragis sebetulnya. Seolah-olah Pak Jokowi akan bilang Gibran itu tidak boleh berada jauh dari Prabowo. Ya mungkin secara fisik dekat dalam foto itu kan yang di Solo itu. Tapi bagaimana secara idealisme tadi coba? Kita nggak tahu. Jadi yang laku sekarang GoFood itu justru apotek-apotek yang masih ada stok obat anti cemas. Tapi kecemasan politik tidak bisa dihentikan karena kalian di sini tetap akan tagih itu, walaupun Presiden Prabowo ucapan kabinet kan tetap masih ada mahasiswa kan punya cara berpikir lain, akan menagih demokrasi, akan menagih human rights, akan menagih hak yang sama untuk jadi wakil presiden, bukan dengan menyodorkan lewat pamannya. Jadi bagian-bagian itu saya kira tetap penting sebagai common issue bersama kita, bahwa kalangan intelektual tetap akan memandu negeri ini dengan kritisisme, bukan dengan pragmatisme. Disitulah idealisme mahasiswa dan teman-teman LSM, termasuk kawan tadi yang memprotes soal keadaan hukum kita. Dr. Jihan minta apa tipsnya supaya berpikir itu tidak kena delik itu. Kemarin terakhir kasus saya masih ada 37 di Barreskrim, tapi saya kira akan diputihkan itu karena kasus terakhir saya soal bajingan tolol itu diputuskan sebagai non delik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi saya lepas sekarang, nggak ada delik. Yang saya bilang presiden dungu, presiden tolol, presiden bajingan tolol, nggak ada delik. Kenapa tadi itu soal hukum? Karena bagaimana mungkin ada warga negara
melaporkan warga negara yang lain, yang saya, demi kepentingan kepala negara. Di mana otaknya itu? Rocky Gerung warga negara yang mengkritik Jokowi dilaporkan oleh warga negara supaya Jokowi senang itu. Sementara dia memuji-muji kepala negara. Bagaimana saya laporkan dia? Bahwa dia memuji-muji kepala negara. Itu artinya dia menginginkan jabatan dari kepala negara. Kan sama kan? Memuji dan mengkritik sama-sama deskripsi. Dia memuji, dia kasih data. Saya mengkritik, saya kasih data. Loh, kenapa saya yang diperkarakan? Bukankah data dia juga bohong karena muji-muji? That's the logic. Jadi kita mesti pastikan bahwa kalau kita kasih kritik, siapkan 2-3 lapis analisis. Rocky Gerung mengkritik bahwa IKN, ya saya udah kritik memang. Bapak Jokowi itu jadi SPG. Sorry, SPG Sales Promotion Girl dari IKN-nya. SPB, Sales Promotion Boy. Memang Pak Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan, jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab Saudi, segala macam, Australia, nggak laku. Baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk. Dulu dia bilang 1.300 investor karena disebut oleh Bahlil sebanyak itu kan. Saya bilang bohong itu. Saya cuma bilang bohong, saya dilaporin polisi coba. Mereka yang bilang itu benar, nah sekarang minta maaf ke saya. Tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja. Tapi saya balik pada topik ini. Kapasitas kampus untuk memberi kritik, basisnya adalah metodologi itu. Analisis selalu ongoing. Jadi kalau ditanya buktikan, oh tunggu, kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo yang sebetulnya nggak boleh ada. Nggak ada di negara beradab itu ada yang namanya Kominfo, yaitu aparat negara untuk memata-matai WA mak-mak. Itu mesti dibubarin itu. Coba Kominfo ngurusin apa coba? Ngurusin informasi. Buat apa informasi diurus? Informasi itu justru penanda kita bebas berelasi sama warga negara. Ini diamat-amati. Jadi kelihatannya negeri ini mesti ditata ulang dengan tadi prinsip kesehatan hukum, prinsip kesehatan berpikir. Jadi Anda tetap ucapkan kritik, nggak akan ada delik di situ kalau Anda bilang ini adalah postulat akademisku. Postulat akademis itu dibahas di ruang ini, bukan di ruang bareskrim. Jadi bilang saya kasih kritik berdasarkan prinsip-prinsip akademis, selesai masalah. Itu yang saya lakukan selama ini. Tipsnya begitu, silakan kasih kritik, kasih 2 referensi catatan kaki, udah selesai problem. Dalil akademis hanya bisa dibatalkan di forum akademis itu.